Hello, good morning. Welcome back with me, Mr. Samrudin Siagian. To all my students in SMK Taruna Padang Sidimpuan, come back to me. Now, in the third year class, today we will discuss about text for your first times lessons. And in here, I would like to try to make some discussions about application letter because you are in the third class, so in a few months later you will have to get some job in your college. So now look at here, there is something slide here. Look be carefully. We talk about an application letter as our topic for this first time on this semester. Okay, thank you. I would like to express about it more. Ya, anak-anak kami sekalian, coba lihat kemari. Kita langsung saja kita bahas masalah application letter tadi sebagai teks pembahasan kita yang pertama. Lihat, application letter itu juga sebenarnya biasa disebut dengan kurikulum vitae kalau di Indonesia. Ya, di dalam kurikulum vitae ini ada beberapa tips yang harus kita perhatikan dalam penulisan surat lamaran. Jadi menulis surat lamaran itu nggak boleh sembarangan asal ditulis, itu ada tips-tipsnya supaya tidak salah-salah. Kebanyakan surat lamaran itu ketika kita berikan ke perusahaan, kita lamarkan ke perusahaan, itu banyak yang terbuang karena penggunaan bahasa yang tidak baik dan benar. Nah, sebagai contoh di sini ada tips-tipsnya. Yang pertama harus menggunakan kalimat singkat. We have to use the short sentences. Lihat, using short sentences. Jadi ada nanti kalimat yang namanya wordiness, pemborosan kata-kata. Ya. Next, kita lihat struktur perintah menggunakan kode jika ada. Memang kalau kode ini jarang digunakan di dalam penulisan surat lamaran. Next, periksa ejaan tata bahasa. Nah, ini yang paling penting anak kami sekalian. Lihat, periksa ejaan tata bahasa. Tata bahasa itu banyak sekali sekarang itu bahasanya atau di dalam penulisannya tidak pas. Nah, inilah yang kita masalahkan kemarin di waktu anak kami pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada pembahasan tenses atau grammar. Ya, yang mana yang jadi subjek, yang mana jadi objek. Di sini dia permasalahannya ya. Nah, lanjutnya lagi ada di sini gunakan kalimat-kalimat singkat, informatif atau paragrafnya relatif pendek. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lewat-lewat ya. Nah, ini yang terakhir, hindari bahasa slang, bukan slang di situ, sorry ya, salah penulisan, ada di situ slang atau bahasa gaul istilah sekarang. Jadi dalam penulisan surat lamaran itu kita nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa slang, itu harus sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Contoh di situ ada wanna. Wanna itu sebenarnya apa? Itu want to ya. Dan ada I'm gonna itu going to. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata yang dua ini. Ini ada I wanna dan ada gonna. Jadi tolong penggunaan kata-kata seperti ini dihindari anak kami sekalian dalam penulisan surat lamarannya. Oke, lihat anak kami sekalian, sekarang kita beralih kepada contoh job application letter ya. Bapak kasih dulu di sini ada job application letternya, contohnya lihat. Ini namanya head letter, kepala suratnya ya, lihat, perhatikan baik-baik. Ya. Di sini ada Dear Daily Manager, ada alamat lengkap di situ. Dia ingat anak kami sekalian, dalam penulisan alamat itu harus ditulis dengan baik dan benar. Tidak boleh salah-salah. Kalau memang tidak wajar disingkat, jangan disingkat. Ya. Lanjut, kita lihat contohnya. Ini adalah salamnya, greetingsnya di dalam surat. Oke. Lihat pelan-pelan, perhatikan baik-baik sentensnya.
Look. Nah, I give you some minutes to read about this letter. Silahkan baca dulu beberapa menit surat ini, contoh surat ini. Bagaimana di dalam penggunaan kalimat-kalimat sesuai dengan tips-tips yang tadi, yang sudah kita lihat di atas sebelumnya tadi. Contohnya tadi tidak menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Tidak ada kalimat-kalimat wordiness atau pemborosan kata-kata sesuai dengan tatanan bahasa. Lihat itu, here with I. Di sentence pertama, here with I. Lihat, kenapa di situ tidak dibuat kata my atau me? Karena memang ejaannya sesuai tata bahasanya di sana harus diletakkan I sebagai subjek. Nah, perhatikan juga di sentence kedua, kalimat kedua, I have had. Nampak? I have had. Lihat, itu juga menggunakan kata I. Begitu juga dengan yang selanjutnya. I realize that you resume. Perhatikan anak-anak sekalian, I realize. Dia juga masih menggunakan kata I. Karena dia posisinya sebagai subjek sesuai dengan ejaan atau tata bahasa yang ada. Maka tadi Bapak sudah kasihkan tips-tips bagaimana penulisan surat lamaran yang baik dan sempurna. Next, point to understand a letter. Ya, poin-poin untuk memahami sebuah surat, utamanya di sini surat lamaran. Yang pertama di sini ada, kita lihat, analyzing the letter by using question word. Who, when, and why. Ya, otomatis kita harus tahu siapa si pengirim, siapa si penerima. Ya, ada kata when, ya, kapan itu waktunya, timingnya harus ada. And why, reasonnya, alasan surat itu untuk apa dibuat atau ditulis begitu. Ya, yang kedua di situ ada knowing atau understanding the words in the sentences like synonym or ambiguous word. Kadang-kadang di dalam penulisan surat lamaran berbahasa Inggris itu kita tidak sadar bahwa kita menuliskan di situ beberapa kata yang maknanya sama. Seperti the writer, the sender, ya, itu sama sebenarnya maknanya antara si pengirim dengan si penulis. Ya, itu sama dengan kata I. Kalau di bahasa Inggris itu kita katakan kata ganti. Jadi jangan nanti bingung antara the writer, the sender, ya. Juga ada nanti kata ambiguous word. Ambiguous itu adalah kata yang memiliki makna ganda. Jadi kalau ada kata yang memiliki makna ganda, itu seharusnya kita tidak gunakan di dalam penulisan surat. Memang di sini tidak Bapak buat, ya. Contohnya like, ya. Like, suka. Dia juga memiliki makna ganda, artinya seperti. Nah, kalau kata like itu seharusnya itu kita buang dari surat lamaran karena dia ambigu. Lihat di situ Bapak tuliskan di situ receiver bukan receiver, ya. Itu salah pengetikan tadi. Receiver. Ada the reader using name of company. Itu juga sebenarnya mempunyai makna yang sinonim. Nah, poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah the changes of words in the letter. Ada kadang-kadang di surat itu dia satu kata, ada kata dasar tapi kita tidak bisa memahaminya. Lihat, ada Bapak buat di situ example, apply, applications, applied. Kalau kita masuk ke tata bahasa, itu jelas sudah terjadi perubahan kata. Yang awalnya ya dia misalnya dari kata noun, kata benda. Dia berubah menjadi kata kerja, ya, dari kata benda misalnya berubah menjadi kata kerja. Apply, apa itu apply? Sebenarnya apply itu adalah melamar, ya. Apply itu melamar, berarti dia adalah kata kerja, verb. Dia berubah menjadi application. Application itu adalah lamaran, maka lamaran itu bentuk noun, ya, kata benda. Sedangkan applied dilamar. Ya, dilamar, applied itu dilamar, berarti dia kembali ke bentuk kata kerja. Nah, hal seperti inilah juga yang perlu diperhatikan dalam sebuah surat. Yang mana tadi ada tata bahasa atau ejaan yang sempurna. Oke, anak-anak kami sekalian, coba perhatikan lagi. Ya.
Di sini ada Bapak buat tugas itu menulis sebuah surat lamaran. Menulis sebuah surat lamaran. Tapi jangan salah, sebelum kita ke tugas, Bapak pertegas dulu di masalah surat tadi. Perhatikan kemari baik-baik di masalah surat. Lihat, ini ada kata I, kita kembali kepada I tadi, kata I, ya. Nah, di bawah tadi ada kita bahas antara I, the writer, and the sender. Ini sama. Jadi kalau kadang-kadang nanti pada soal ada pertanyaan, siapa sih si pengirim surat begitu. Nah, di pilihan jawaban mungkin tidak ada di situ kata I, tapi yang ada di situ the writer. Maka anak-anak kami sekalian harus bisa memahami kata ganti atau sinonim kata dengan I, yaitu the writer atau the sender. Oke? Nah, anak kami sekalian, Bapak rasa penjelasan Bapak tentang teks surat itu sudah cukup jelas, sudah cukup bisa dipahami. Jadi sebagai bahan pembuktiannya, analisisnya, apakah anak-anak kami juga sudah betul-betul paham bagaimana dengan surat itu. Di sini Bapak berikan tugas buat anak kami yang kelas 12 itu tolong dibuatkan surat lamaran kerja ya. Please write an application letter. Tolong dibuat surat lamaran kerja. Ini Bapak tunggu paling lambat ini sekitar 2 minggu. Oke? Bapak rasa cukup saja pertemuan kita hari ini. Silahkan tunggu video Bapak yang selanjutnya buat yang kelas 12. Terima kasih. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.